Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga saya sendiri masih bisa duduk di sini untuk membawakan sebuah ceramah. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya di sini ingin membawakan sebuah ceramah yang berjudul Ikhlas. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatnya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah seseorang itu sudah melakukan sebuah amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak melakukan amalan itu. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan itu, ibadah yang mengharapkan surga belum terhitung ikhlas sebab masih mengharapkan upah dari Allah. Namun, tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal dengan mengharap surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan bagus serta berfaedah diterimanya suatu amal. Imam Ghazali juga menyebutkan hakikat ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah. Ibadah ya ibadah saja, tanpa memikirkan hal-hal lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas, semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani menjadi petani yang baik, dan seorang pejabat menjadi pejabat yang baik, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa semua manusia akan rusak kecuali manusia yang berilmu. Semua manusia berilmu akan rusak kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua manusia berilmu yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali mereka yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang besar. Dari ungkapan tersebut terlihat jelas bahwa semua ilmu dan amal akan sia-sia jika di dalamnya tidak terdapat sifat ikhlas. Ilmu dan amal tidak dapat dibanggakan. Bagaimana dengan dibanggakan sedangkan yang ikhlas saja masih dalam keadaan khawatir yang besar. Jadi, mari kita semua mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantoni ikhlas seperti saat ini. Kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan ke kotak amal. Bukan begitu, sahabat? Ikhlas itu tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan. Kita praktikkan ya. Nanti ambil uang di dompet tanpa melihat, lalu kita masukkan ke dalam kotak amal. Jangan meraba-raba besarnya. Jangan juga diingat-ingat tadi uang lebih kecil ditaruh di atas atau di bawah ya. Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari-cari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.